Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Anggota kelompok. Pertama ada Tiara Yasni Aulia. Kedua Rehan Gilang Ramadan. Ketiga Revan Prahyudi Gautama Purba. Latar belakang. Pendidikan merupakan elemen utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu negara. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan metode pengajaran, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Di Indonesia, ketimpangan dalam distribusi fasilitas pendidikan masih menjadi permasalahan yang signifikan, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Banyak sekolah di wilayah ini masih kekurangan ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan akses terhadap teknologi pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana guna memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh siswa. Tantangan pemerataan sarana dan prasarana. 1. Ketimpangan fasilitas. Sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan sekolah di daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Keterbatasan anggaran. Pemerintah memiliki anggaran yang terbatas dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah masih dalam kondisi tidak layak karena keterbatasan dana. Akses terhadap teknologi pendidikan. Pembelajaran modern sangat bergantung pada teknologi. Namun banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki akses ke internet atau perangkat digital yang memadai. Kurangnya pengawasan dan koordinasi. Implementasi kebijakan seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak sekolah. Kebijakan pemerintah. 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan pentingnya fasilitas pendidikan yang memadai. Permendikbud No. 24 Tahun 2020 tentang Standar Sarana dan Prasarana, yang mengatur standar minimal fasilitas yang harus dimiliki oleh setiap sekolah. Program peningkatan infrastruktur pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Meskipun kebijakan ini telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal distribusi yang tidak merata dan keterbatasan anggaran. Model pemerataan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan, MPSPBK. Untuk mengatasi tantangan yang ada, model pemerataan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan, MPSPBK, diusulkan sebagai solusi. Model ini berfokus pada 1. Analisis data berbasis kebutuhan. Menggunakan data untuk mengidentifikasi sekolah yang paling membutuhkan intervensi dan mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran. Pelibatan komunitas, masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan infrastruktur pendidikan. Pemanfaatan teknologi pendidikan, mendorong penggunaan fasilitas digital guna mendukung pembelajaran daring dan meningkatkan akses ke sumber belajar yang lebih luas. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Melakukan penilaian secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Keunggulan model MPSPBK. 1. Pendekatan berbasis data memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Strategi yang lebih efektif dibandingkan dengan model pemerataan berbasis standar universal yang kurang fleksibel terhadap kondisi di lapangan. Meningkatkan peran komunitas sekolah dalam pengembangan infrastruktur, sehingga proses pembangunan lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemanfaatan teknologi pendidikan sebagai solusi utama untuk mengatasi keterbatasan akses di daerah terpencil. Kesimpulan, ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah 3T. Meskipun kebijakan pemerataan telah diterapkan, implementasinya masih belum optimal. Model pemerataan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan, MPSPBK, dapat menjadi solusi dengan pendekatan berbasis data, pelibatan komunitas, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Dengan strategi yang tepat, diharapkan seluruh siswa mendapatkan akses yang lebih adil terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sekian dan terima kasih.